Pengabdi Setan 2 Communion. Nah, film ini dibuka ya. Opening scene-nya itu waktu itu pas lagi di Bosca. Nah, kalian pasti tahu ya, Bosca ini terkenal banget ya di Lembang. Dan juga pernah dijadikan lokasi syuting untuk film-film yang ternama. Nah, di opening ini menurut gua gak ada jump scare, tapi ngeri banget. Kenapa? Bayangin aja. Jadi openingnya tuh kayak satu kumpulan pocong menghadap suatu arah dan kayak bersujud gitu loh, kayak menyembah sesuatu. Nah, kalau di ibaratin tuh itu kayak dia menyembah apa ya? Sebuah king, raja ataupun penguasa lah ibaratnya. Memang sih nggak ada jump scare tapi ngeri loh. Dibuat bulu kuduk merinding. Ya, shout out to Joko Anwar as a director dan juga penulis naskah Pengabdi Setan yang kedua. Nah, film ini tuh film gelap yang benar-benar gelap. Maksudnya apa? Ya secara lightning. Nah, nggak disangka-sangka ya, memang. Jadi mereka tuh syuting untuk mengurangi intensitas cahaya supaya suasana horor lebih dapet. Jadi mereka tuh ngerekam dengan kondisi temaram yang sumber pencahayaannya cuma berasal dari lilin, korek, atau hanya senter. Bayangin betapa menyeramkannya. Nah, bukan hanya sebagai audiens ya yang nontonnya tuh kayak dak dikduk ya. Tapi dari segi case-nya gue rasa juga jedak jeduk. Bayangin aja lu syuting tapi cuman pakai lilin, korek atau senter. Itu pun syutingnya syuting film horor, ya kan? Kalau romance mungkin agak masih mending lah, meskipun ya nggak banget gitu. Lokasi film Pengabdi Setan yang kedua ini di Jakarta Utara ya. Kalian bisa lihat sendiri di bangunan yang udah lama nggak kepake. Oke, bayangin aja itu bangunan udah lama nggak kepake dan syuting dalam keadaan, mati listriknya, cuma pakai senter, lilin ataupun korek, ya. Dan yang lebih menyeramkan lagi, itu tangga. Tangga tuh kan biasanya supaya kita kayak nggak gampang itu kan ada border sama ada pegangan, ya. Kalian bisa lihat nih gambar kayak gini. Ini tuh nggak ada sama sekali kalau kalian lihat di film. Jadi kayak lu nggak fokus jalan, ditambah lagi intensitas cahaya yang kurang, lu bisa jatuh kayak mati konyol aja gitu, ya kan? Memang benar creepy sih. Memang ya set di bangunan ini benar-benar cocok banget untuk film horor. Nah, nih film kan settingnya mostly di rusun lah ya, bisa dibilang. Nah, ada warga-warga yang tinggal di situ. Kalian bisa lihat ya, ada scene yang membuat sekumpulan atau banyaknya warga tewas dari lift. Jadi kan sebelum kejadian tersebut, ada seorang ibu nggak sengaja jatuhin koin-koin, uang receh lah ya. Dan uang koin itu masuk ke dalam lift. Kayak ada lubang gitu. Sebenarnya gue juga agak udah aware sih, bisa dilihat ya. Ternyata bener, abis itu mereka mati. Orang-orang di lift tuh. Dan hanya bisa keluar beberapa orang. Ya kan? Kayak menurut gue itu kayak sebuah pembuka yang kayak mau Joko Anwar jelasin nih ke penonton apa sih hubungannya gitu dengan warga-warga tewas, ya kan? Nanti pokoknya kalian bisa lihat deh, pokoknya orang-orang mati di kain kafan kan, pokoknya jadi pocong-pocong yang serem sih menurut gua, bener-bener kayak wow gitu, bener-bener kayak mencekam. Ada menurut gua adegan yang apa ya, menyeramkan sih. Sebenarnya banyak ya. Nah, kita sebut salah satunya ini. Waktu itu kan si Tony, Tony itu disuruh Pak Ustadz, coba kamu cek mayat-mayatnya gimana gitu ya. Mayat kakek nenek lah disuruh cek. Sebenarnya logikanya aja ya di tempat seseram itu dan dengan penuh lantai bangunan yang cukup banyak,
Dan kita disuruh pilih, kamu mau pilih mana ngeceknya, pakai korek atau senter. Bayangin aja, mungkin gua kalau jadi Tony mah gua nggak milih, gua langsung cabut. Atau ya kalau enggak paling pakai senter. Bayangin aja dia pakai korek, kan ada angin ya. Dan di film tersebut tuh dijelaskan bahwa akan ada badai besar. It means kalau badai biasanya kayak ada, lah, porak-poranda angin atau apalah yang menjelaskan tetek bengeknya lah. Nah kan dia ngecek tuh ke kamarnya, bayangin aja dia harus naik lantai yang dalam keadaan gelap segelap-gelapnya hanya menggunakan korek. Dia harus ngecek. Pas dia ngecek tiba-tiba zut zut zut, si pocong, ya, ya kakek nenek yang sudah meninggal nih menghadap ke dia. Itu bener-bener ngeri banget ya sebenarnya. Dia langsung lari terkocar-kacir lah pokoknya. Ya bener-bener bisa gitu si Joko Anwar membuat si penonton takut nih. Kayak sederhana tapi ngeri sih menurut gua. Nah, sosok ibu di film kedua muncul kembali tetapi membawa antek-antek, yaitu pocong dan teman-temannya lah dan tetek bengeknya lah ya. Oke, menurut gue ini agak lebih mengerikan ya. Jadi kayak teror ibu itu sepanjang masa. Memang sih kasih ibu sepanjang masa, tapi kalau di film ini teror ibu sepanjang masa. Ya ngeri juga sih sebenarnya, kayak dia tiba-tiba muncul di tangga dan menakuti warga. Oke. Pengabdi Setan kedua ini bukan hanya sekedar setan-setanan ya. Jadi kayak melainkan bersekutu dengan iblis nih. Kan di film ini dijelaskan ya, kenapa sih em, bapaknya bersekutu. Jadi bapaknya tuh ngajak ya, bapak si Rini, Tony sama Bonnie tuh ngajak mamanya. Iya, mamanya sih mendapatkan popularitas ya. Kan mamanya adalah seorang penyanyi gitu. Ya, jadi pokoknya dijelasin lah. Ya meskipun hanya kayak tipis-tipis gitu. Bersekutu dengan iblisnya. Dan juga cara gimana ya nanti diperlihatkan deh di endingnya. Kayak mereka tuh gimana sih cara sacrifice atau bla bla blanya lah. Jadi bisa dilihat ya, di Pengabdi Setan ini bukan hanya ibu, tapi pocong. Tapi pocong di sini bukan sebagai pocongnya kayak temen ya, melainkan sebagai antek-antek atau ibarat kata adalah minion dari si ibu. Ibaratnya ya kayak gitulah kalau secara kiasannya. Biasanya sequel itu enggak laku atau enggak bagus dari film yang pertama. Tetapi Joko Anwar berhasil mematahkan hal tersebut. Pengabdi Setan kedua yang Communion itu ternyata bagus ya dari yang pertama. Jadi nggak jelek-jelek amat. Mematahkan bahwa, oh kalau film yang pertama lebih bagus dari film yang kedua. Enggak kok. Yang film kedua ini, Pengabdi Setan Communion ini juga bagus. Caur parah. Nah, film ini tuh kan bisa bilang hampir 2 jam ya. Jadi film ini tuh banyak membuat kita bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya yang bakal terjadi? Ada apa dengan ini? Kenapa pakai simbol itu, bla 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 dan bla bla. Banyak yang disisipkan oleh Joko Anwar nih sehingga kita bertanya-tanya, ya. Apalagi dia juga menyisipkan unsur-unsur politik di masa lalu dan juga menyisipkan kayak unsur-unsur sosial yang berlaku di kehidupan masyarakat. Misal, jangan pernah menjudge orang dari penampilannya, gitu. Nah, Tari itu kan dia cantik, seksi, dan pakaiannya pun juga minim ya. Maksudnya kayak pakai hot pants, bla 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 bla. Nah, orang tuh suka ngejudge dia sebagai cewek murahan, kayak cewek bayaran lah, padahal enggak. Itu karena hanya penampilannya, so don't judge you by cover. Jadi Joko Anwar tuh suka menyelipkan unsur-unsur sosial ataupun politik. Kalau politik di Petrus ya, Petrus ini sering banget diulang-ulang dalam film Pengabdi Setan. Petrus tuh adalah penembak misterius. Ya, tiba-tiba malamnya orangnya menghilang aja dari permukaan bumi. Pada masanya ya, pada masa lalu gitu. Nah, kalian pasti suka nih dengan penampilan Ratu Felicia. Apalagi cowok-cowok, ya kan? Ngaku deh. Siapa sih? Pokoknya kehadiran sosok Ratu Felicia ini yang
berperan sebagai Tari menurut gua oke banget ya. Wow, kemampuan akting sih udah nggak usah diraguin lagi. Di film Pengabdi Setan yang pertama ya, itu kan ada sesosok ustadz yang bisa dibilang karakternya adalah protagonis. Nah, di film yang kedua, Communion ini muncul lagi sosok ustadz, tetapi karakternya berbeda. Awalnya tuh gue ngerasa kayak biasa aja, tapi kok ada yang aneh gitu. Sampai suatu scene muncul, wow, ini ustadz bener-bener. Pokoknya kalau nonton sendiri deh, beda dari yang sosok ustadz di film yang pertama. Salah satu yang belum terungkap juga adalah sosok Batara dan Darminah yang diperankan oleh Fahri Albar dan Asmara Abigail. Oke, siapakah mereka? Sosok dan tujuan utama mereka sebenarnya apa sih? Pasti belum terungkap, ya kan? Dan juga sebenarnya kalau si keluarga Rini, Tony dan Boni nggak tahu nih si siapa nih mereka, si Batara dan Darminah, ya kan? Tetangga mereka nggak tahu nih siapa gitu. Nah, menurut gue endingnya juga lumayan serem ya, kayak apa gitu, agak diungkap tapi masih tipis-tipis. Oke, jadi nggak yang bener-bener full banget. Kalian harus nonton ya pokoknya. Dan secara nggak langsung menurut gue pasti akan ada Pengabdi Setan 3, 4, Pengabdi Setan Universe, atau yang lainnya lah. Pasti nggak cuma berakhir di Pengabdi Setan kedua. Karena masih banyak misteri-misteri yang belum keungkap nih. Oke, dan juga simbol-simbolnya. Eventually, film Pengabdi Setan yang kedua ini mulai dari plot, set, kemampuan acting, jump scare-nya yang porsinya pas, udah nggak usah diragukan lagi. Totally incredible. Joko Anwar yang merupakan director sekaligus writer Pengabdi Setan kedua ini benar-benar bisa menaikkan standar perfilman horor di Indonesia. Jadi to the next level dan bisa berkancah di internasional. Shout out to Joko Anwar. So, Pengabdi Setan kedua ini gua recommended banget. Kalian harus nonton film yang ini. Bener-bener keren. Oke. Pengabdi Setan kedua adalah salah satu film horor yang terbaik menurut gua. Bukan hanya dari segi cerita, tapi juga visual. Ia membuat penonton dimanjakan ataupun bisa merasakan atmosfer horor secara nyata. The score is 8 per 10.